Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan mempelajari bab aksara Sunda. Nah, di dalam aksara Sunda ada beberapa komponen aksara. Yang pertama ada aksara suara atau vokal. Yang kedua ada aksara ngalagena. Yang selanjutnya rarangken dan juga angka. Oke, pertama-tama kita akan mempelajari aksara suara atau vokal. Oke, yang pertama ada huruf A, aksara Sundanya seperti angka 3. Untuk huruf I, aksara Sundanya seperti huruf L. Nah, untuk huruf U, aksara Sundanya seperti Z, dan di belakangnya seperti Ain. Untuk huruf E, aksara Sundanya seperti bebek ya, atau seperti ya dalam bahasa Arab. Untuk huruf O, aksara Sundanya seperti Z, dan di belakangnya seperti N. Untuk huruf E, untuk aksara Sundanya sama seperti angka 3, namun di atasnya ada huruf I. Lalu, untuk huruf E curak, aksara Sundanya sama seperti angka 3 dan ada garis di tengah. Next, kita akan mempelajari ke bagian 2, yaitu aksara ngalagena. Oke, kita tulis terlebih dahulu aksaranya. Aksara ngalagena merupakan aksara konsonan di dalam bahasa Sunda. Jangan lupa ya, untuk penulisan aksaranya harus memenuhi kaidah aksara, jangan asal-asalan. Next, kita masuk ke bagian 3, yaitu bagian rarangken. Ini merupakan bagian di mana kita bisa mengubah suara vokal dengan aksara ngalagena dan dapat diubah sesuai apa yang kita inginkan. Yang pertama, di sini ada yang namanya panghulu. Bentuknya seperti J kecil dan untuk letaknya terdapat di atas huruf. Nah, ini fungsinya untuk mengganti huruf A menjadi I. Untuk bagian kedua ada yang namanya pamepet. Ini bentuknya seperti huruf I terletak di atas huruf. Fungsinya untuk mengganti vokal A menjadi E. Untuk bagian ketiga ada yang namanya paneleng. Bentuknya seperti V, ada garis di tengah seperti Fadi, fungsinya untuk mengganti vokal A menjadi E. Untuk bagian keempat, panglayar, bentuknya seperti N miring, berada di atas aksara, fungsinya untuk menambahkan rangkaian R di akhir aksara. Untuk yang kelima, panyecek, bentuknya seperti ot, bentuknya kecil, berada di atas aksara, fungsinya untuk menambahkan rangkaian ang di akhir aksara. Yang keenam, ada yang namanya panyuku, bentuknya seperti angka 7, terletak di bawah aksara, fungsinya untuk menambahkan rarangken U di aksara. Untuk yang ketujuh ada panyakra, ini bentuknya seperti ini, fungsinya untuk menambahkan ra di aksara. Yang kedelapan panyiku, bentuknya seperti N, fungsinya untuk menambahkan la. Yang kesembilan ada yang namanya paneling, bentuknya seperti Z dan ada garis di tengah, fungsinya untuk menggantikan A menjadi E curak. Yang ke-10 ada yang namanya panolong, bentuknya sama seperti di atas, seperti huruf Z dan ada garis di tengah. Ini terletak di akhir aksara ya. Ini fungsinya untuk mengganti A menjadi O. Yang ke-11 pamingkal, bentuknya seperti ini, fungsinya untuk menambahkan rarangken ya di aksara. Yang ke-12 ada yang namanya pangwisan, bentuknya seperti garis miring ke arah kiri ya garisnya. Nah, fungsinya untuk menambahkan H. Yang ke-13 ada yang namanya pamai, bentuknya seperti ini. Nah, fungsinya untuk menghapus huruf A. Bagian yang terakhir ada angka, bentuknya seperti ini. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, cara penulisan angka di dalam aksara Sunda itu wajib harus menggunakan garis mutlak di kedua sisinya. Misalnya sekarang tanggal 7, nah itu kita harus nulis garis mutlak di samping kanan dan kirinya. Nah, di sini kita belajar contoh soal. Yang pertama ada kata kakak. Di sini terdapat dua suku kata. Kita tulis dulu aksara Sundanya K, ditulis ulang K. Kita lanjut ke soal yang kedua dengan kata kaki. Di sini terdapat dua suku kata. Kita tulis aksara Sundanya K sama tetap K. Untuk K, kita tulis terlebih dahulu K, diganti menjadi Ki, ditambahkan di atasnya huruf seperti C. Nah, untuk soal yang ketiga, kita akan menambahkan kata kakek. Di sini terdapat 3 suku kata. Kita tulis dulu aksara Sundanya K, tetap K diubah menjadi K, ditambahkan curak di atas yang berbentuk huruf V, terus K, ditulis K, diubah dihapus A-nya, ditambahkan pamai. Untuk soal yang keempat, yaitu peyem. Di sini terdapat 3 suku kata.
Kita tulis dulu aksara Sundanya. Pe ganti dulu pa. Dari aksara Sundanya pa, ya, dan ma. Kita ganti untuk menjadi pe. Terlebih dahulu kita tulis dulu aksara Sundanya. Nah, kita ganti pa menjadi pe dengan menambahkan tanda pi di atas dengan bentuk seperti padi. Dan untuk ya ganti jadi ye sama seperti huruf yang tadi. Dan untuk ma kita hapus huruf a-nya, ditambahkan pamai. Soal yang kelima, ada kata sawah. Di sini terdapat dua suku kata. Kita terlebih dahulu tulis huruf sa dan aksara Sundanya wa. Kita tambahkan menjadi wah, ditambahkan garis dua di akhir hurufnya. Untuk soal yang keenam, ada kata mayar. Di sini terdapat dua suku kata. Nah, kita tulis dulu ma tetap ma ya. Untuk ya, aksara Sundanya seperti ini. Dan ditambahkan r, ditambahkan bentuk seperti N miring. Untuk soal yang ketujuh, ada kata gang. Di sini ada satu suku kata. Kita tulis terlebih dahulu aksara Sundanya. Ini ga diubah menjadi gang, ditambahkan eng. Ditambahkan bentuk O kecil di atas huruf. Soal yang ke-8 ada plang. Ada satu suku kata. Kita tulis terlebih dahulu aksara Sundanya pa diubah menjadi pla. Ditulis bentuk seperti huruf N di bawah aksara. Terus diganti lagi menjadi plang, ditambahkan O di atas aksara. Yang ke-9 ada kata putra. Di sini terdapat dua suku kata. Pa diubah menjadi pu, ditambahkan bentuk seperti angka 7 di bawah aksara. Untuk tra, kita tulis dulu ta ya. Kita ubah menjadi ditambahkan ra ya. Ditambahkan bentuk seperti ini di bawah hurufnya. Atau kita bisa diubah menjadi tri, putri. Kita tambahkan bentuk z di atasnya. Untuk soal yang terakhir, 10 poe. Nah, di dalam angka wajib harus menggunakan garis mutlak ya. Nah, di sini ada kata pa dan e. Pa diubah menjadi po. Ditambahkan bentuk seperti z di depan aksara. E-nya seperti angka 3 dan garis di tengah. Hapunten bilih aya anu lepat tina cara ngajelaskeunna. Pangkilatnya dulur-dulur, like lah, komen, anu tak jangan subscribe nya, hatur nuhun.